Innal hamdalillahi alladhi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ghadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah. Sebab hanya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa itulah akan menjadi modal utama manakala kita akan menghadap kehadirannya. Dan wujud rasa syukur itu tidak lain adalah karena nikmat yang telah diberikan oleh Allah ini tidak ada batasnya, sehingga patut kiranya ketika kita sebagai umat yang beriman menghambakan diri dengan meningkatkan kualitas keimanan kita dengan memupuk rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada khutbah ini saya ingin menyampaikan sebuah rilis data terbaru yang disampaikan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO di tahun 2025. Dalam data tersebut menyebutkan 16% populasi penduduk di dunia ini mengalami kesepian. 871.000 dalam setiap tahunnya terdapat aksi kematian disebabkan oleh bunuh diri. Itu artinya dalam setiap harinya di dunia ini ada 100 kematian baru yang disebabkan oleh aksi bunuh diri. Ada beragam faktor yang menjadi penyebab kenapa orang-orang tersebut begitu mudahnya melakukan aksi bunuh diri. Yang pertama adalah karena dirinya merasa kesepian, tidak ada orang yang mendampingi ataupun menyertai antara sesamanya. Faktor yang lainnya adalah karena tekanan keekonomian, karena tingginya beban hidup tidak sebanding dengan apa yang ia dapatkan. Tingginya pengeluaran, besarnya pengeluaran tidak sebanding dengan apa yang dia dapatkan dari pemasukan, menjadi bagian daripada dia merasa hidupnya tertekan. Ataupun faktor yang lainnya, di kalangan remaja kita banyak tuntutan untuk menghadapi gaya hidup baru, tetapi dia tidak mampu mengadaptasikan kemampuan yang dia punyai, kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh orang tuanya disesuaikan dengan apa yang saat ini dia miliki. Mungkin di antara beberapa penyebab itu salah satu di antaranya, dan masih banyak penyebab yang lainnya. Saya sengaja menyampaikan materi ini pada jamaah karena di medsos kita dalam 1 bulan terakhir kita diramaikan dengan beberapa anak-anak muda yang menurut kami dia masih memiliki peluang untuk melakukan kehidupan yang lebih baik, menghadapi masa depan yang lebih baik, melakukan kebaikan-kebaikan yang baru, tetapi kenapa dia harus mengakhiri dengan kehidupan yang sangat konyol, mungkin kita sebutnya. Hadirin para jamaah rahimakumullah, kesepian itu adalah hal yang sangat manusiawi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah hijrah dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah, tidak lain adalah karena beliau selama di Makkah merasa kesepian. Saudara-saudaranya, paman-pamannya
yang harusnya menjadi motivator utama, pendamping dalam berdakwah beliau, menyampaikan kenabiannya, menyampaikan pesan dakwahnya, tetapi justru Abu Lahab dan Abu Jahal yang tidak lain adalah pamannya menjadi musuh yang pertama. Ketika Rasulullah menghadapi kesepian, bukan hanya kurangnya motivasi, kurangnya pendampingan dari saudara-saudara yang ada di sekelilingnya, maka Allah memerintahkan beliaunya untuk berhijrah ke Madinah. Di Madinah banyak teman-teman baru, banyak saudara-saudara baru, banyak orang-orang baru yang mampu dan mau menerima dakwahnya Rasulullah. Semuanya ini tidak lain adalah atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah tidak lain Rasulullah telah menjalankan sebuah misi akbar, misi yang sampai saat ini kita menjadi umatnya untuk senantiasa istiqomah melestarikan dan menauladani kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan dan disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun beliau menghadapi kesepian, tapi beliau mampu memanage keadaan dengan baik. Maka dasar utama ketika kita menghadapi perasaan kesepian, ketika kita menghadapi perasaan kesendirian, maka tidak lain adalah senantiasa kita memupuk rasa keimanan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya khatib selalu senantiasa mewasiatkan wasiat takwa di awal khutbahnya, tidak lain adalah agar kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka solusi yang pertama ketika kita menghadapi kesepian tersebut, seperti yang dialami oleh orang-orang yang mengakibatkan kehidupannya diakhiri dengan peristiwa yang konyol, adalah ala bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak lain adalah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak-banyak mengucap kalimat la ilaha illallah, membangun hubungan yang bersifat vertikal langsung kepada Allah. Ingat, segenap masalah datangnya dari Allah, segenap solusi pun juga datangnya dari Allah. Tidak akan masalah itu diberikan kepada hamba ataupun umat Nabi Muhammad kalau Allah tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan segenap masalah yang pasti akan diselesaikan oleh hamba-Nya itu sendiri. Artinya setiap masalah yang kita hadapi, Allah sudah mampu dan memiliki memberikan gambaran bahwasanya kita juga memiliki daya upaya dan kemampuan untuk menyelesaikannya itu sendiri. Setiap kehidupan pasti ada masalah. Setiap masalah pasti akan ada solusinya. Dan setiap solusi pasti akan kembali dihadapkan ke masalah yang baru. Begitu sebaliknya dan begitu sebaliknya. Tidak ada dalam kehidupan kita ini yang tidak ada dalam kehidupan ini menghadapi hidup tanpa masalah. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Yang kedua, para jamaah, selain kita membangun hubungan yang bersifat vertikal, tidak kalah pentingnya adalah kita membangun hubungan yang bersifat horizontal. Hablum minan nas, membangun hubungan baik di antara sesama manusia. Begitu pentingnya para jamaah, kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sholat jamaah sholat rawatib secara berjamaah. Dalam 5 kali waktu, subuh kita diperintahkan untuk berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya kita diperintahkan untuk berjamaah. Berjamaah adalah membangun satu kesatuan. Berjamaah adalah membangun kekuatan umat. Kita sering bertemu dengan saudara kita, kita sering berhadapan dengan sesama tetangga kita, karib kerabat kita, saling bersalaman, saling bertegur sapa, saling bercerita mungkin setelah kita melaksanakan sholat. Itu tidak lain adalah membangun hubungan yang bersifat horizontal, membangun hablum minan nas. Di situ kita memiliki kesempatan untuk saling bercerita, saling menyampaikan apa yang mungkin kita alami dalam kegundahan hati kita. Bisa jadi dengan teman-teman yang kita dengarkan ceritanya, yang
wasilah dari Allah, ada pertolongan dan yang lain sebagainya. Membuka keterbukaan di antara sesama ini lebih penting agar kita dalam menghadapi kehidupan ini tidak mengalami yang namanya perasaan kesepian. Dua solusi itu mungkin para jamaah, semuanya adalah berangkat dari Islam, semuanya adalah berangkat dari perintah Al-Quran. Bagaimana kita untuk menauladaninya, bagaimana kita untuk mengamalkannya. Dua solusi yang sangat sederhana, tetapi tidak banyak orang untuk mampu memiliki kemampuan mengamalkannya. Mudah-mudahan para jamaah, khutbah singkat ini setidaknya menjadi sebuah tauladan bagi saya pribadi dan umumnya kepada para jamaah dan khususnya kepada anak-anak muda yang baru ini. Janganlah mengakhiri kehidupan dengan konyol. Warkop boleh ramai, tetapi ramainya warkop jangan sampai mengalahkan ramainya orang yang sedang sholat berjamaah. Waktunya jamaah, waktunya sholat, waktunya majelis taklim, hadir di majelis taklim. Itu tidak lain adalah agar kita mampu memiliki kemampuan memupuk keimanan, memupuk ketakwaan. Karena tantangan kehidupan yang serba digital saat ini begitu sangat kompleks dan begitu sangat berat. Kalau tidak diimani, diimbangi dengan majelis taklim, dengan kemampuan memupuk keimanan, solusi apalagi yang akan menjadi sebuah nilai tawar baru untuk menjaga ketahanan tubuh dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim